Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ilham. Saya mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berkuliah di Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran BIPA, di mana BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, berikut penjelasan saya. Yang pertama, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu konsep dasar BIPA. Yang kedua, teori pembelajaran BIPA dan konsep BIPA sebagai bahasa kedua. Yang ketiga, analisis materi ajar. Yang keempat, konsep dasar, prinsip, dan ragam pembelajaran BIPA. Yang terakhir atau yang kelima, evaluasi pembelajaran BIPA. Nah, pada penjelasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar BIPA. Yang pertama mengenai pengertian BIPA. Nah, ada beberapa poin dalam pengertian BIPA. Yang pertama, BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing adalah program pembelajaran bahasa Indonesia khusus untuk orang asing. Yang kedua, program ini populer sejak terbukanya perdagangan bebas dan bertujuan untuk membantu pembelajar bahasa asing menguasai keterampilan berbahasa Indonesia untuk bagai penutur asing yang ingin berbahasa Indonesia, yaitu yang termasuk berbicara, menulis, membaca, dan mendengar. Nah, ini bertujuan untuk bagaimana orang-orang asing itu bisa belajar mengenai bahasa Indonesia. Bagaimana untuk bertujuan untuk membantu mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari atau kebutuhan mereka tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, BIPA juga memiliki misi seperti memperkenalkan budaya Indonesia yang khususnya ke dunia lain, ke dunia internasional, ke negara-negara lain, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pembelajaran BIPA. Bagaimana sudah jelas bahwa misi itu sangat membantu kita sebagai masyarakat atau warga Indonesia sendiri untuk memperkenalkan budaya kita kepada negara-negara lain agar mereka lebih mengenal negara kita melalui bahasa yang kita perkenalkan kepada mereka. Kita masuk ke yang kedua, yaitu fungsi BIPA. Di sini ada 3 fungsi BIPA. Yang pertama, sebagai materi ajar bahasa Indonesia menjadi inti pembelajaran di lembaga-lembaga khusus pembelajaran BIPA. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemahaman berbagai aspek kehidupan di Indonesia bagi orang asing. Yang ketiga, Badan Bahasa juga berperan dalam menginternasionalkan bahasa Indonesia melalui kegiatan BIPA. Kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu tujuan pembelajaran BIPA, di mana ada 2 pembelajaran BIPA yang dapat saya jelaskan di sini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran BIPA adalah agar pembelajar mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik lisan maupun tulisan bagi penutur asing. Yang kedua, BIPA juga bertujuan menyebarluaskan bahasa Indonesia, menyampaikan informasi tentang bahasa, dan memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia. Kita masuk ke poin berikutnya, manfaat pembelajaran BIPA. Di sini saya ada 2 manfaat yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, manfaat bahasa Indonesia bagi penutur asing termasuk sarana komunikasi di Indonesia, kemudahan dalam bekerja, pelatihan dan pendidikan bagi penutur asing yang masuk ke Indonesia sebagai cara mudah mereka dalam berinteraksi, berkomunikasi dalam masalah pekerjaan, bekerja, pelatihan, dan pendidikan. Yang kedua, bagi Indonesia, manfaatnya terletak pengembangan bahasa Indonesia dan meningkatkan kualitas pembelajaran BIPA. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu ruang lingkup BIPA. Di sini akan saya jelaskan mengenai 3 ruang lingkup BIPA. Yang pertama, ruang lingkup pembelajaran BIPA mencakup kebahasaan, kecakapan berbahasa. Di dalamnya mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan apresiasi sastra. Yang kedua, sumber ajar dapat berasal dari sumber tertulis, yang di dalamnya buku, majalah, dan dokumen. Dan lisan yaitu pidato,
diskusi, dan siaran radio. Yang ketiga, tersedia sedikit bahan ajar untuk BIPA dengan buku klasifikasi berdasarkan pengantar bahasa Indonesia atau bahasa asing siswa. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori pembelajaran BIPA dan konsep BIPA sebagai bahasa kedua. Pada penjelasan pertama, mengenai pengertian atau teori pembelajaran BIPA. Yang pertama, pengertian BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia oleh non-penutur asli orang asing. Yang kedua, tujuannya melibatkan pemahaman, komunikasi, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia untuk penutur asing. Yang ketiga, aspek pembelajaran BIPA termasuk tata bahasa, kosakata, pengucapan, dan budaya Indonesia. Mengenali budaya Indonesia. Yang keempat, metode pembelajaran dapat mencakup khusus formal, program bahasa, pengajaran daring, atau interaksi langsung dengan penutur asli. Ya, kita masuk ke poin kedua, yaitu teori belajar BIPA. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif terbagi atas dua, yaitu fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi sehari-hari. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Masuk ke poin berikutnya, pendekatan teks dan konteks. Di sini ada satu pendekatan teks dan konteks yang mengenai mengajarkan bahasa Indonesia dengan memahami teks dan konteks sosial, budaya, dan situasional. Kita masuk ke poin berikutnya, pendekatan budaya bagi penutur asing. Di sini ada satu pendekatan budaya yang dimaksudkan adalah aspek budaya untuk pemahaman lebih baik tentang bahasa dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat asing itu mengenal, belajar pula mengenai pendekatan budaya bagi kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, pendekatan keterampilan terpadu. Di sini saya memiliki satu pendekatan keterampilan terpadu, yaitu mengintegrasikan, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam proses pembelajaran BIPA. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pendekatan individualis. Pendekatan ini mencakup satu, yaitu mengakui perbedaan individu dan belajar bahasa dan menyesuaikan metode sesuai dengan kebutuhan keterampilan masing-masing. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu konsep BIPA sebagai bahasa kedua. Konsep BIPA sebagai bahasa kedua ini terbagi atas 4. Yang pertama, BIPA sebagai bahasa kedua mengacu pada pembelajaran bahasa Indonesia kepada yang sudah memiliki bahasa ibu atau bahasa utama lainnya. Yang kedua, pembelajaran ini melibatkan strategi khusus untuk mempertimbangkan latar belakang bahasa dan budaya peserta. Yang ketiga, fokusnya adalah memfasilitasi tradisi, pemahaman bahasa, dan kemampuan komunikasi dari bahasa pertama ke bahasa Indonesia. Yang terakhir, konsep penting melibatkan interlanguage, keterampilan komunikasi, pengucapan, keterampilan komunikatif, dan pengalaman praktis dengan penutur asli untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia bagi penutur asing. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pada poin C, analisis materi ajar BIPA. Yang pertama, pengertian materi ajar. Nah, materi ajar ini terbagi atas 3 pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, materi ajar adalah bahan yang disusun sistematis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran bagi siswa. Yang kedua, dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pemula, menengah, dan lanjut. Yang ketiga, disusun secara sistematis, integratif, dan utuh untuk manifestasi pemahaman kompetensi oleh pembelajar. Kita masuk ke poin kedua, yaitu poin B,
Bentuk-bentuk bahan ajar BIPA. Yang pertama, materi ajar dapat berupa yang pertama, bahan cetak, yang kedua, audiovisual, yang ketiga, audio, yang keempat, visual, yang kelima, multimedia. Di sini akan saya jelaskan pertama mengenai bahan cetak. Bahan cetak ini berupa handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, light flat, dan yang terakhir yaitu well card. Yang kedua mengenai audiovisual. Audiovisual ini berupa video atau film dan VCD. Yang ketiga mengenai audio. Audio ini yang sudah di dalamnya itu termasuk radio, kaset, CD audio. Nah, yang keempat yaitu visual. Visual ini di dalamnya terdapat foto, gambar, atau modul atau maket. Nah, yang terakhir multimedia. Nah, multimedia ini di dalamnya adalah CD interaktif, komputer, dan internet. Nah, penelitian fokus pada materi cetak, khususnya buku, karena praktis, dapat digunakan dan dapat digunakan di dalam kelas maupun di luar kelas, dan tidak memerlukan alat khusus. Kita masuk ke poin C. Poin berikutnya yaitu analisis materi ajar. Di sini ada 4. Yang pertama, kelayakan isi. Menilai kesesuaian dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran, kebutuhan bahan ajar. Nah, alokasi waktu, kebenaran substansi dari materi dan muatan budaya. Yang kedua, kebahasaan dari materi ajar BIPA, yaitu mengamati kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, memilih diksi dan kalimat, pemanfaatan bahasa secara efektif, efisien, serta kesesuaian dengan kaidah kesatuan kalimat. Yang ketiga, penyajian. Penyajian ini mengevaluasi urutan sajian kesesuaian antara judul dengan penyajian materi, penyajian motivasi, dan kelengkapan materi. Yang terakhir, kegrafikan. Yang terakhir itu adalah kegrafikan. Menilai menggunakan huruf layout, ilustrasi, gambar, foto, dan desain keterampilan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pada poin D. Konsep dasar dan prinsip ragam media pembelajaran BIPA. Yang pertama mengenai konsep dasar dan prinsip pembelajaran BIPA. Prinsip pembelajaran BIPA melibatkan motivasi, latar belakang, pemusatan perhatian, dan faktor lain. Masuk ke poin B, prinsip pengajaran BIPA. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, pemilihan materi yang sesuai, metode pembelajaran sesuai tujuan, penggunaan media pembelajaran yang efektif, penggunaan alat evaluasi yang tepat, serta pengambilan pertimbangan antara lintas budaya. Menurut Rahmania tahun 2002. Berikutnya mengenai C, prinsip pembelajaran BIPA. Prinsip pembelajaran BIPA menekankan memilih materi, media pembelajaran, dan evaluasi. Kita masuk ke bagian D, ragam media pembelajaran BIPA. Ada 2. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini mengenai media pembelajaran memberikan pesan instruksional dan meningkatkan efektivitas pembelajaran menurut Sanaki tahun 2011 halaman 4. Yang kedua, jenis media pembelajaran mencakup print word, gambar, rekaman suara, film, video, pembelajaran berbasis komputer, dan lingkungan belajar yang aktif menurut Hagbard tahun 1996 halaman 77. Kita masuk pada poin terakhir, yaitu pada poin E, evaluasi dalam pembelajaran BIPA. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai evaluasi dan pembelajaran BIPA ini. Yang pertama, pengertian evaluasi dulu yang akan saya jelaskan. Proses sistematis dan terencana untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan memberikan penilaian atau umpan balik terhadap suatu objek dalam kegiatan. Yang kedua, pengertian evaluasi pembelajaran BIPA.
Proses sistematis untuk mengukur pencapaian sejauh mana tujuan pembelajaran BIPA dan sejauh mana pembelajaran BIPA itu dari awal hingga akhir, melibatkan pengukuran kemampuan dalam berbahasa, keterlibatan peserta, menilai formatif dan sumatif, konteks kultural, diversitas, model evaluasi umpan balik, dan melibatkan atau pengembangan. Evaluasi harus adil, relevan, dan mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Proses evaluasi melibatkan langkah-langkah seperti menentukan tujuan pembelajaran, merencanakan evaluasi formatif dan sumatif, melibatkan peserta didik menggunakan berbagai pendekatan evaluasi, memberikan umpan balik yang konstruktif, melibatkan evaluasi diri, dan memperbarui evaluasi secara berkala. Mungkin itu penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran BIPA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Nadia Ilham, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.